Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isnaini Nurhasana. Saya dari Prodi S1 Farmasi, Stikes Bakti Mandala Husada, Selawi. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang chemoprevention agent dan anti-angiogenesis. Apa sih chemoprevention agent dan anti-angiogenesis? Yuk disimak materi selanjutnya. Chemoprevention atau chemoprevensi adalah penggunaan obat, vitamin, atau suplemen untuk menghentikan kanker. Ini paling sering digunakan untuk orang yang memiliki resiko tinggi terkena kanker. Mereka mungkin memiliki riwayat keluarga yang kuat, membawa gen abnormal, atau memiliki riwayat kesehatan pribadi yang membuat resiko mereka lebih tinggi. Chemoprevention dapat digunakan dalam 3 cara. Yang pertama yaitu pencegahan primer, yang kedua pencegahan sekunder, dan yang ketiga pencegahan tersier. Pencegahan primer yaitu menggunakan obat, vitamin, atau suplemen untuk mencegah kanker pada orang sehat. Lalu, pencegahan sekunder yaitu menggunakan obat, vitamin, atau suplemen untuk mencegah daerah prakanker menjadi kanker. Lalu, pencegahan tersier yaitu menggunakan obat, vitamin, atau suplemen pada seseorang yang sudah menderita kanker untuk mencegah mereka terkena kanker lain. Apa sih yang membuat agen chemoprevensi baik? Agen chemoprevention yang ideal yaitu yang pertama, tidak menimbulkan efek samping yang mempengaruhi kualitas hidup. Yang kedua, murah dan mudah didapat. Yang ketiga, aman untuk orang yang meminumnya atau tidak memiliki efek samping berbahaya. Yang keempat, pandai mencegah kanker. Selanjutnya yaitu menimbang resiko dan manfaat chemoprevention. Setiap obat, vitamin, atau suplemen dapat memiliki efek samping. Dalam beberapa kasus, ini bisa serius. Diskusikan resiko chemoprevensi apapun dengan penyedia layanan kesehatan Anda. Dalam beberapa kasus, resikonya lebih besar daripada manfaatnya, dan Anda mungkin memutuskan bahwa chemoprevention tidak tepat untuk Anda. Pada orang lain, manfaat pencegahan kanker dapat membuat efek sampingnya dapat ditoleransi. Ini adalah pilihan individu dengan mempertimbangkan resiko kanker pribadi Anda dan riwayat kesehatan lainnya. Selanjutnya yaitu contoh-contoh chemoprevention. Yang pertama, chemoprevensi pada kanker payudara. Yang kedua, chemoprevensi pada kanker prostat. Yang ketiga, chemoprevensi pada kanker usus besar. Dan yang keempat, jenis kanker lainnya. Uji coba chemoprevensi kanker payudara telah menetapkan standar untuk diikuti oleh jenis kanker lainnya. Tamoxifen dan raloxifen adalah obat modulator reseptor estrogen selektif atau disebut juga dengan SERM. SERM bekerja untuk mencegah kanker payudara dengan mengganggu estrogen atau hormon wanita yang menyebabkan pertumbuhan kanker payudara. Kedua obat ini telah ditemukan untuk mengurangi resiko kanker payudara sebanyak 50% pada wanita yang beresiko tinggi. Kanker prostat adalah kanker yang paling umum terjadi pada pria, menjadikannya target yang baik untuk chemoprevensi. Ada sejumlah peneliti yang meneliti obat-obatan atau finasterid dan dutasterid, vitamin dan suplemen atau vitamin E, selenium, dan beta-karoten untuk mencegah kanker prostat. Studi tentang finasterid dan dutasterid menemukan bahwa resiko mereka melebihi manfaat yang terlihat. Baik selenium maupun beta-karoten mengurangi resiko kanker prostat. Vitamin E dalam dosis tinggi benar-benar menghasilkan tingkat kanker prostat yang lebih tinggi. Karena penelitian ini, chemoprevensi tidak digunakan untuk mencegah kanker prostat. Namun, peneliti terus mencari zat yang akan efektif dalam mengurangi resiko. Chemoprevensi pada kanker usus besar. Penelitian telah menemukan bahwa penggunaan aspirin secara teratur atau obat antiinflamasi non-steroid lainnya atau NSAID menghasilkan pengurangan 20-40% pada resiko pengembangan polip kolorektal dan kanker. Obat-obatan ini mungkin paling bermanfaat pada orang dengan resiko kanker usus besar yang sangat tinggi, termasuk yang memiliki resiko genetik. Jenis kanker lainnya. Chemoprevensi juga sedang dipelajari pada kanker lain seperti kanker kepala, leher, paru-paru, dan kulit.
Hanya uji klinis besar yang dilakukan selama bertahun-tahun yang dapat menentukan apakah suatu senyawa akan mengurangi resiko kanker, dan dengan setiap agen kemo preventif, pasien dan penyedia perawatan, mereka perlu melakukan diskusi menyeluruh tentang resiko dan manfaatnya, yaitu tentang anti-angiogenesis. Anti-angiogenesis yaitu memutuskan penyebaran sel-sel kanker dan menghentikan pembentukan pembuluh darah baru. Ini akan membuat kanker kelaparan akibat terhentinya pasokan makanan dan oksigen ke sel kanker. Terapi anti-angiogenesis justru efektif dilakukan untuk kanker atau tumor yang sudah stadium lanjut. Contohnya saja, pada tumor yang ukurannya sudah cukup besar, biasanya tumor lebih dari 2 mm, bisa dilakukan anti-angiogenesis agar menghentikan sel tumor mendapatkan makanan dan oksigen. Anti-angiogenesis tidak disarankan untuk kanker yang baru stadium 1 karena efeknya sama saja dengan kemoterapi. Lalu, target di luar pembuluh darah tumor. Obat anti-angiogenesis menormalkan pembuluh darah tumor, tetapi pembuluh darah bukan satu-satunya target obat ini. Intervensi anti-angiogenesis menghambat pertumbuhan tumor dan menampilkan efek sistemik, termasuk pembalikan penyusutan pembuluh sinusoidal yang diinduksi tumor dan keseimbangan populasi yang berubah dari sel batang hematopoietik di sumsum tulang. Lalu, konsep berkembang dengan praktik klinis. Konsep asli terapi anti-angiogenesis mendukung gagasan bahwa pengobatan yang berdiri sendiri akan berhasil, sedangkan di sebagian besar indikasi yang disetujui di klinik FEGF inhibitor digunakan dalam kombinasi dengan kemoterapi. Jadi, terapi anti-angiogenesis telah menjadi bagian dari standar perawatan untuk berbagai kanker dan telah menguntungkan banyak pasien di seluruh dunia dengan tumor lanjut dan tidak ada pilihan lain. Pendekatan ini memberikan manfaat yang terukur bagi pasien kanker ketika ditangani dengan hati-hati. Namun, konsep yang tampaknya langsung pada awalnya ternyata jauh lebih kompleks dengan konsep yang berkembang seiring dengan pelajaran yang dipetik dari uji klinis. Adalah layak dan bermakna untuk memaksimalkan kemanjuran obat-obatan lama dan mengembangkan agen-agen baru atau cara-cara baru, sehingga kita dapat mewujudkan tujuan akhir mengubah tumor menjadi penyakit yang tidak aktif atau bahkan menyembuhkan kasus kanker. Cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.